memperhatikan pikiran. Di situ ada kata hati, memperhatikan, berarti menyambungkan pikiran dengan hati. Para pelaku rohani itu selalu berusaha tinggal di hatinya. Dia selalu bersemayam dalam hati, karena kita tahu di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Kalau baik dia, maka baiklah amalnya. Kalau buruk dia, maka buruklah amalnya. Barometer kebaikan dan keburukan itu ada di hati kita. Seorang pelaku rohani itu berusaha selalu tinggal dalam hatinya, karena dikatakan qalbun mukminin baitullah. Dia akan selalu bersama Allah dengan hatinya, karena hati ini baitullah, baitul muharram namanya. Qalbun mukminin arsyullah. Kalau seorang pelaku rohani tinggal di hatinya, dia akan selalu tunduk dengan apa-apa yang dititahkan oleh Allah, apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah. Dia akan selalu puja-puji dan dia akan selalu sujud kepada Allah, apapun yang beliau titahkan. Selanjutnya, qalbun mukminin kalamullah. Hati inilah tempatnya ilham, yaitu ketika Allah berfirman fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dengan hati ini Allah akan menentukan apa yang baik buat kita dan apa yang buruk buat kita. Kita punya otak atau akal, namanya Baitul Ma'mur, yaitu rumah kemakmuran Allah. Pikiran ini akan menangkap fenomena alam semesta, menangkap ayat-ayat Allah. Tapi kalau hati itu lebih dalam lagi dari fenomena, yaitu nomena. Dia bisa merasakan Allah di balik semua yang ada, semua fenomena. Maka dikatakan al-insanu siri wa anna siruhu. Manusia itu rahasiaku dan aku rahasianya manusia. Begitu firman Allah. Jadi begitu istimewanya hati ini. Karena begitu istimewanya, seorang pelaku rohani itu selalu mengandalkan hatinya. Dan selanjutnya, dengan hatinya ini, kalau kita hubungkan dengan konsep puasa, akan memperhatikan pikirannya, gerak-gerik pikiran, keadaan pikiran, dan hati ini akan tahu bagaimana pikiran itu, pikiran yang baik ataupun pikiran yang buruk, karena ada ilham di sana. Dan otomatis kalau bisa memperhatikan pikiran, kita bisa mengendalikan pikiran. Ya, memperhatikan pikiran. Di situ ada kata hati, memperhatikan, berarti menyambungkan pikiran dengan hati. Apapun yang diusulkan oleh pikiran dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika pikiran memberi satu usulan, oh kamu itu bagusnya begini, aku ini harus begini. Coba tanyakan kepada hati, maka engkau akan terselamatkan dari energi keburukan pikiran. Kemudian memperhatikan nafsu, menyambungkan hati dengan nafsu. Nafsu itu kita telaah dengan hati kita, maka kita akan tahu nafsu kita itu baik atau buruk. Dia akan mengajak pada hal yang
menuju kebaikan atau hal yang menuju keburukan. Dan kita akan tahu ketika memperhatikan nafsu, posisi kita ini sedang dikendalikan nafsu ataukah mengendalikan nafsu. Seperti itu. Kemudian memperhatikan panca indera. Panca indera itu kewenangannya pada titik ucapan. Karena dalam istilah ilmu Jawa, mata ini diasuh oleh sang yang wening, kebeningan. Telinga diasuh oleh sang yang pelarang, kesucian. Hidung ini diasuh oleh sang yang taya, kekosongan, kehampaan. Dan mulut ini diasuh oleh sang yang wenang, kewenangan. Jadi baik buruknya orang itu terlihat dari ucapannya. Kewenangan yang dia ambil dengan ucapannya. Dia berwenang mau mengucapkan yang menunjukkan kebaikan ataukah menunjukkan keburukan. Ucapan yang menggerakkan kita pada kebaikan atau menggerakkan kita pada keburukan. Dari kesatuan tubuh ini ada yang disebut sang yang tunggal. Nah, sang yang tunggal ini diimplementasikan dengan tubuh. Maka hati ini harus memperhatikan gerak-gerik tubuh. Baik buruknya seseorang bisa dilihat dari perilaku tubuhnya. Masalah perilaku batin itu kan rahasia masing-masing. Itu keistimewaan hati ini juga. Hati ini jujur. Hati ini paling jujur, tidak pernah menipu kita. Dan kita nggak bisa menipu hati. Hati nggak bisa menipu dan nggak bisa ditipu. Kalau pikiran masih bisa menipu, salah paham namanya. Panca indera bisa menipu, salah dengar, salah pandang, salah ucap. Seperti itu. Nah, yang kuat dalam hubungannya dengan hubungan manusia dengan Tuhannya itu hati memperhatikan nafas ini. Makanya ada yang disebut dengan zikir nafas, karena di dalam nafas ini ada daya hidup. Kalau ingin menyambungkan daya hidup dengan Allah, maka ada yang disebut konsep zikir nafas. Dan zikir taqarruban itu zikir rasa. Allah, 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 Allah. Seperti itu. Begitulah para pelaku rohani itu kalau disederhanakan, dia disiplin pakai hatinya. Apapun yang dia ucapkan, dia lakukan, dia tuju, dia inginkan, semuanya selalu dimusyawarahkan dengan hati. Itu dalam istilah sufinya itu yang disebut dengan musyawarah agung dalam semesta diri. Begitu. Ya, yang namanya kepleset ya biasanya lepas dari hati. Kepleset itu gini ya, mengambil satu keputusan hanya mengandalkan nafsu, keinginan, hasrat, hanya mengandalkan angan-angan, cita-cita nanti ini bakal ini, terus ambil satu keputusan. Hanya mungkin dari pendengaran dia ambil keputusan. Itu namanya kepleset. Makanya banyak orang jatuh dalam sesuatu yang sulit dia kendalikan karena salah keputusan ini. Seperti itu. Dan itu akan mempersulit kita ketika kita memasuki dalam satu keadaan yang tidak bisa kita kendalikan. Itulah yang disebut kesulitan. Lama-lama tercipta, ya itulah penderitaan.
bisa disebut kemalangan, itu muncul dari diri kita sendiri sesungguhnya. Nah, yang bisa dikatakan itu sebagai risalah hati. Itu risalah hati itu, hati ini di kedalaman sana itu ada satu kerasulan, ya, sifat kerasulan, bagaimana dia itu bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Seperti itu. Jiwa-jiwa yang tenang itu barometernya adalah ketika hatinya dalam ketenangan, pikirannya dalam kebeningan, keheningan, kemurnian, seperti itu. Ya, seperti itu. Sederhananya seperti itu. Tapi ini nggak mewakili global para pelaku rohani ya. Tapi ini disederhanakan itu ya sederhana. Nggak bisa terus jadi patokan, jadi pakem sing meliputi